Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man huwalah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tayyibul ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala pada malam ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita, yaitu membaca kitab Al-Wajiz di pembahasan Ahkamul Buyu, hukum-hukum seputar jual beli. Pembahasan kita terakhir yaitu beberapa bentuk jual beli yang terlarang dalam agama kita, atau juga yang sudah lewat hal-hal yang tidak boleh diperjualbelikan, ya, seperti khamar, ya, bangkai, daging babi, ya, atau menjual sesuatu yang asalnya mubah namun akan dijadikan sarana kepada hal-hal yang haram, maka itu juga tidak boleh. Ya, menjual anggur, buah anggur asalnya boleh, namun jika dijual kepada seorang yang akan mengelolanya menjadi khamar, maka tidak boleh. Ya, tidak boleh. Menjual ayam bangkok misalkan, asalnya mubah saja, tapi kalau kita tahu ya orang ini dia mau gunakan untuk judi, ya, pakai sabung ayam, maka tidak boleh, ya, karena akan digunakan pada perkara yang terlarang, dalam agama kita. Baik. Sekarang kita akan masuk pada pembahasan yang baru, yaitu al-khiyar. Ya, dalam jual beli ada namanya khiyar. Apa itu khiyar? Talabu khiyari al-amrain minal imda aw ilgha. Al-khiyar itu ada seorang yang atau dua orang yang melakukan transaksi, ya, jual beli, punya hak untuk meneruskan atau membatalkannya. Ya, jadi ketika dua orang sudah melakukan transaksi jual beli, maka antara penjual dan pembeli ada namanya khiyar. Ya, masing-masing antara pembeli dan penjual ini masih ada haknya untuk meneruskannya atau membatalkannya. Ya, apakah penjual misalkan dia batalkan bahwa tidak jadi saya jual barang tersebut, ya, ataukah si pembeli yang mundur padahal sudah sepakat, bahkan sudah dibayar, ya, tapi pembelinya tiba-tiba mengatakan tidak jadi saya beli, ya, maka itu ada hak memang yang seperti itu. Ada memang hal yang seperti itu. Ini beberapa bentuk. Ada beberapa bentuk dalam jual beli, ya, khiyar yang seperti itu. Dalil yang menunjukkan hal ini di antaranya adalah hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza tabaya'a ar-rajulani fa kullu wahidin minhuma bil khiyar ma lam yatafarraqa. Ya, apabila dua orang melakukan transaksi jual beli,
maka masing-masing antara penjual dan pembeli punya hak meneruskan apa yang dia telah sepakati ataukah membatalkannya. Malam yatafarraqah, sepanjang keduanya belum berpisah. Ya, sepanjang keduanya belum berpisah di tempat terjadinya akad. Ya, aw khayyir baina ahaduhuma al-akhar. Ya. Dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-bai'ani bil khiyar. Jadi dua orang yang melakukan transaksi jual beli itu ada hak pilih meneruskan atau membatalkan. Malam yatafarraqah, sepanjang keduanya belum berpisah di tempat terjadinya akad. Fa in shadaqah wa bayyana burika lahumā fi bai'ihima. Jika keduanya jujur dalam melakukan transaksi jual beli, penjual dan pembeli, wa bayyana, dan menerangkan, menjelaskan hal-hal yang memang perlu dijelaskan dan diterangkan pada barang yang dijual tersebut, burika lahumā fi bai'ihima, maka jual beli mereka berdua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in katama wa kadzaba muhiqat barakatu bai'ihima. Jika keduanya menyembunyikan, ada aibnya, ada cacatnya, ada hal-hal yang mestinya diterangkan, dijelaskan, disampaikan kepada pembeli namun disembunyikan, ya, atau di dalamnya ada bentuk-bentuk kedustaan, ya, memuji barang secara berlebihan, ya, maka dihapus barakatu bai'ihima, dicabut berkah jual belinya. Ini menunjukkan ayuhal ikhwah, ya, bahwasanya dalam melakukan transaksi jual beli, jualan, dagang, itu dibutuhkan apa? Kejujuran, ya, dibutuhkan kejujuran agar, ya, jual beli tersebut itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kapan ada ketidakjujuran, ada kecurangan, ada bentuk-bentuk penipuan di dalamnya, maka jual beli tersebut, ya, akan dicabut berkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bentuk-bentuk khiyar, ya, hak antara penjual dan pemilih meneruskan atau membatalkan, ini banyak bentuknya. Yang pertama ada namanya khiyar al-majlis. Ada namanya khiyar al-majlis, yaitu tempat terjadinya jual beli, di tempat terjadinya jual beli, yakni ketika seseorang, ya, melakukan transaksi jual beli di satu tempat, maka apabila antara penjual dan pembeli itu belum berpisah, antara penjual dan pembeli belum berpisah di tempat terjadinya akad, maka si penjual ataupun si pembeli masih ada hak, ya, untuk meneruskan ataupun membatalkan jual belinya, ya, masih ada hak untuk meneruskan atau membatalkan, ya, jual belinya walaupun sudah dibayar, ya, walaupun sudah dibayar, ya. Jadi misalkan kita datang di sebuah tempat, ya, kios-kios lah misalkan, ya, kita beli sesuatu, ya, beli pakaian atau beli jam tangan atau beli apa saja yang dibeli di tempat tersebut, maka sepanjang si pembeli belum keluar di tempat tersebut, belum pergi, belum meninggalkan tempat tersebut, dan dia mau membatalkannya, ya, tidak jadi dia beli itu barang walaupun dia sudah ambil, ya, dia sudah ambil, sudah dia kantongi, terus masih situ duduk cerita-cerita, ya, cerita-cerita sama penjualnya, tiba-tiba berubah pikiran, ya, tidak jadi dia beli, maka itu boleh, ya, itu haknya si pembeli, ya. Kalau si pembelinya dia kembalikan itu barang, ya, mohon maaf saya tidak jadi beli ini jam tangan, ya, kasih kembali, ya, terus dia minta kembali uangnya, maka hendaknya si penjual berlapang dada, ya, hendaknya si penjual berlapang dada dan tidak boleh marah-marah. Wah, pembeli apa ini, beli nawar-nawar, dikasih, sudah ngambil kembali lagi,
Nggak boleh begitu. Ya, nah, itulah pentingnya kita belajar hukum-hukum jual beli sebelum terjun ke dunia bisnis, supaya jika terjadi hal-hal yang seperti ini tidak perlu kita kecewa, dan memang tidak boleh. Ya, ya, kecewa apalagi sampai marah-marah. Atau sebaliknya, ataukah sebaliknya, justru pembelinya penjualnya yang batalkan. Ya, dia sudah serahkan barangnya, sudah dibayar, tapi penjualnya masih pembelinya masih duduk di situ. Ya, pas mau berangkat, ya, dia bilang mohon maaf, ya, tidak jadi saya jual jam tangan itu, tolong dikembalikan Pak, ini tapi uang tak kita ambil, kembalikan itu jam. Ya, itu boleh. Ya, ya, itu boleh saja. Ya, secara hukum syar'i maka itu ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis tadi, al bai'ani bil khiyar ma lam yatafarraqah. Jadi dua orang yang melakukan jual beli, ya, masih ada hak memilih, hak pilih, meneruskan atau membatalkan sepanjang belum berpisah di tempat tersebut. Adapun jika sudah berpisah, ya, sudah berpisah antara penjual dan pembeli, maka jual beli itu sudah dianggap sah dan sempurna. Tidak bisa lagi tidak bisa lagi dikembalikan. Ya, tidak bisa lagi dikembalikan. Jelas ini? Ya, jadi beli jam tangan atau beli, ya, beli buah, ya, atau beli apa saja, datang ke toko beli. Ya, ya, dia bayar barangnya. Setelah itu dia pergi. Ya. Setelah itu dia pergi. Ya, dalam arti dia sudah pindah di tempat tersebut, mungkin pindah di toko sebelahnya, ya, ya, pindah di toko sebelahnya. Wah, ternyata di toko sebelahnya lebih murah dan lebih bagus barangnya. Akhirnya dia kembali, mau kasih kembali itu barang. Ini sudah nggak bisa lagi. Ya, sudah tidak bisa lagi karena sudah berpisah. Kalau sudah berpisah, dia sudah meninggalkan tempat tersebut, maka jual beli sudah dianggap sempurna. Nggak bisa lagi dibatalkan. Tidak bisa lagi dibatalkan. Jadi apalagi kalau barangnya sudah dibawa pulang, terus besoknya atau 2 hari baru datang lagi mau tukar dan seterusnya, itu kalau misalkan penjualnya tidak mau, itu nggak ada masalah. Ya, ya, kalau ada orang beli barang terus 1-2 hari dia kembali lagi, dia mau tukar, dia mau ganti, ya, dia mau ganti, maka itu kembali kepada si penjual. Kalau si penjual tidak mau, maka itu haknya dia, karena jual beli yang 2 hari yang lalu atau yang kemarin itu sudah dianggap sempurna. Ya, dan kalau mau tukar berarti itu artinya kita buat akad baru. Ya, itu artinya buat akad baru. Kalau si penjual mau menerima, itu artinya si penjual hanya sekedar berbuat baik saja, berbaik hati kepada pelanggan. Kalau dia tidak mau terima, nggak boleh dimarah-marahi. Wah, kenapa begini? Si anusannya bisa jadi tukar, sini bisa jadi tukar. Ya, nah, itu sebenarnya sudah tidak bisa lagi. Ya, ya, sudah tidak bisa lagi. Jelas sampai sini, ikhwah? Ya, jadi kalau sudah pisah tempat, ya, sudah pisah tempat, sudah pergi, ya, maka itu sudah tidak ada lagi, sudah tidak bisa lagi baik penjual atau pembeli membatalkannya. Ya, sudah tidak bisa lagi baik penjual ataupun pembeli membatalkannya. Terus bagaimana kalau misalkan ada orang sengaja, ya, ya, ada orang sengaja. Jadi begitu selesai terjadi akad, ya, serah terima, serahkan uang, ambil barang, dia langsung pergi. Ya, ya, dia langsung pergi, memang sengaja. Ya, dia langsung pergi dulu, sengaja supaya terjadi at-tafarruq, berpisah tadi, supaya tidak ada lagi yang membatalkannya, supaya tidak ada lagi yang membatalkannya. Ada 2 pendapat di kalangan ahlul ilm, ada yang mengatakan boleh, ya, ada yang mengatakan boleh. Disebutkan asar dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwasanya beliau itu, ya, bahwasanya beliau itu apabila melakukan jual beli, maka begitu, ya, sering langsung pergi meninggalkan tempat walaupun hanya sejenak.
Ya, kalau memang niatnya dan tujuannya segera bergegas meninggalkan tempat, ya dengan maksud supaya si pembeli misalkan, ya dia selaku penjual misalkan atau dia selaku pembeli, ya supaya tidak ada lagi khiyar, nggak dikembalikan lagi, maka ya tidak boleh. Ini dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, ya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, bahwasanya itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh karena di sini apa, ada niat dia dan maksud-maksud yang kurang bagus. Ada niat dan maksud yang kurang, ya, yang kurang bagus. Ya, artinya kalau seorang itu pergi karena memang ada keperluannya, ya, karena memang sudah mau tinggalkan tempat tersebut, mau belanja lagi di tempat yang lain, ya, atau mau lihat-lihat lagi barang yang lain, maka itu enggak ada masalah. Ya, itu enggak ada masalah. Atau dia sebagai penjual, ya, karena dia mau menjual lagi di tempat yang lain, lalu dia pergi, maka itu tidak mengapa. Tapi jika tujuannya dia segera bergegas meninggalkan tempat tersebut supaya tidak ada lagi khiyar, maka itu yang tidak dibolehkan. Allahu a'lam bishawab. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik. Kemudian ya, kemudian disebutkan oleh ahlul ilm bahwasanya ada beberapa bentuk akad yang tidak ada khiyar di dalamnya. Ya, tidak berlaku khiyar walaupun belum berpisah. Ada beberapa bentuk akad, jika akad itu sudah disepakati, maka tidak ada lagi khiyar untuk membatalkan walaupun belum berpisah di tempat tersebut. Ya, di antaranya disebutkan oleh ahlul ilm, misalkan wakaf. Ya, misalkan wakaf. Ya. Jika seseorang mewakafkan sesuatu, ya, jika seorang mewakafkan sesuatu kepada orang lain dan orang tersebut sudah menerima wakaf tersebut, maka si pewakaf ini nggak boleh dia batalkan lagi walaupun masih di tempat itu juga. Ya. Nah, ini saya wakafkan, saya punya ini barang begini. Wah, orang sudah terima, ya saya terima wakafnya. Ya, masih di tempat itu juga dia bilang, oh mohon maaf tidak jadi saya wakafkan. Itu nggak bisa lagi. Ya, itu sudah tidak bisa lagi. Ya, jadi tidak ada khiyar. Ya, tidak ada khiyar. Yang kedua, ya bentuk yang lain al-hibah, ya hibah. Ya, kalau seorang menghibahkan sesuatu kepada orang lain dan hibah itu sudah diterima, ya sudah diterima, sudah diambil oleh orang yang diberi, maka ya tidak bisa lagi ditarik kembali walaupun masih di tempat yang sama. Ya, misalkan di satu tempat, ya saya kasih seseorang HP, ini silakan ambil ini HP. Ya, saya kasih ini HP, saya kasih. Ya, dia ambil, ya, dia kantongi. Ya, maka tidak boleh lagi saya minta walaupun masih di tempat itu juga. Ya, kita belum berpisah. Ya, baru 1-2 menit kita masih duduk bersama-sama di majelis. Ya, masih berhadapan, masih di situ. Jadi pemberian, ya, yang namanya hibah, pemberian, ya, kepada seseorang, kepada keluarga atau kepada siapa saja. Jika pemberian itu sudah diserahkan, sudah diambil, sudah diterima kepada orang yang diberi, maka itu sudah tidak boleh lagi ditarik kembali. Ya, itu sudah tidak boleh lagi ditarik kembali. Kapan ditarik kembali secara paksa, maka itu hukumnya haram dan tidak halal. Ya, itu hukumnya haram dan tidak halal. Jadi sesuatu jika sudah kita kasihkan kepada seseorang, haram diambil kembali. Kapan diambil kembali, tidak halal. Ya, jadi kalau kita manfaatkan, kita gunakan barang yang sudah pernah kita kasihkan kepada orang terus kita ambil kembali, itu artinya kita manfaatkan dalam keadaan tidak halal. Ya, karena itu bukan haknya kita. Sudah, ya kan, sudah bukan haknya. Makanya Nabi SAW bersabda, al-yang hibatihi, ya, kal kalbi ya'udu fi qai'ihi. Orang yang mengambil kembali pemberiannya, itu seperti anjing yang memakan muntahnya kembali.
Ya, menjijikkan ya kan, anjing sudah muntah, dia makan kembali muntahnya. Begitu diibaratkan oleh Nabi, orang yang sudah dia berikan ya hartanya, ya, berikan sesuatu kepada orang lain karena jengkel, karena marah dan seterusnya, diambil kembali, ya, diambil kembali. Itu tidak halal. Ya, sama disebutkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, wakaf misalnya ya. Ya, kan ini banyak kasus-kasus seperti itu, wakaf, tanah diwakafkan ya karena marah, ada perbedaan, ya ada khilaf di antara mereka, cekcok, akhirnya wakafnya ditarik kembali, ya itu tidak boleh, haram hukumnya ditarik kembali, karena wakaf yang sudah dikeluarkan itu kan sudah dikeluarkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah diserahkan berarti kan sudah bukan miliknya, maka itu kan sudah bukan miliknya. Jadi ketika dia ambil paksa kembali, itu artinya dia mengambil sesuatu yang bukan apanya? Miliknya. Ya, itu artinya dia mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Memang sesuatu itu pernah menjadi miliknya, tapi kan dia sudah wakafkan atau dia sudah hibahkan. Jadi kapan dia ambil kembali secara paksa, maka itu artinya mengambil sesuatu yang bukan miliknya tanpa ridho dari ya pemiliknya. Tanpa ridho dari pemiliknya. Taib, ayo ikhwah wal akhwat rahimani ya wa rahimakumullah. Jadi akad ya tidak semua akad-akad itu bisa dibatalkan kalau belum berpisah, ya. Jadi walaupun belum berpisah di tempat terjadinya akad, kalau akadnya adalah akad yang seperti itu, maka itu nggak bisa lagi dibatalkan, ya, mewakafkan, menghibahkan, ya, atau misalkan apa disebutkan akad nikah misalkan, ya, akad nikah, ya, dia sudah nikahkan anaknya, ya, saya nikahkan kamu dengan anak perempuanku, ya, beberapa saat kemudian dia membatalkan, ya, tidak jadi, ya, ya, tidak jadi, nggak bisa lagi dibatalkan, nggak bisa lagi ditarik, ya, dengan alasan wah kamu belum berpisah, berarti masih ada khiyar majlis. Oh, khiyar majlis itu hanya berlaku pada urusan apa? Jual beli. Ya, itu hanya berlaku pada urusan ya jual beli. Bismillah. Baik. Kemudian yang kedua, ya, khiyar yang disebut hadis juga khiyarus syar. Ya, disebutkan dalam kitab Al-Wajiz. Yang kedua, khiyarus syar. Wa huwa ayasyrita au ahaduhuma al-khiyar ila muddatin ma'luma fayasihhu wa in talatil muddah. Khiyar yang kedua, jadi khiyar yang tadi namanya khiyar majlis. Ya, khiyar yang pertama tadi khiyar majlis. Jadi khiyar yang berlaku ketika belum berpisah itu dinamakan khiyar majlis. Yang kedua ini dinamakan khiyar asyar. Ya, khiyar syar itu memang ada persyaratan, ya, ada persyaratan. Ya, ada persyaratan yang disepakati antara penjual dan pembeli di saat terjadinya akad atau transaksi. Jadi misalkan si A mau beli kendaraan, motor atau mobil, ya, si A mengatakan berapa harganya ini motor bekas misalkan, oh ini harganya 10 juta. Baik, ya, saya setuju, ya, saya siap beli motor ini dengan harga 10 juta, tapi saya mau tes dulu, ya, 3 hari paling lama, ya, saya tes dulu selama 3 hari. Ya, maka ya selama 3 hari ini namanya masa khiyar. Ya, ini masa khiyar. Kalau dalam waktu 3 hari ini si pembeli mau mengembalikan barang tersebut, boleh. Ya, boleh. Atau si penjual, ya, dalam waktu 3 hari ini karena memang belum ada penyampaian dari pihak pembeli tadi bahwa saya jadi beli, dan si penjual dia tarik barangnya, dia bilang ya tolong kembalikan itu barang, saya tidak jadi jual misalkan, maka itu boleh. Itu namanya khiyar apa? Itu namanya khiyar asyar.
Ya, ini namanya khiyar syarat ya, syarat ya, khiyar syarat ini khiyar syarat karena memang ada persyaratan ya kan yang dibuat. Ya, memang ada persyaratan ya, rumah ya, mau beli rumah. Oh iya, nggak apa-apa. Saya beli harganya sekian, tapi kasih saya waktu selama 1 bulan misalkan ya, jadi dikasih kesempatan selama 1 bulan. Kalau misalkan dalam waktu 1 bulan dia tidak bisa, maka si penjual bisa tarik kembali barangnya, dia batalkan. Atau si pembeli bisa mengembalikan ya. Atau si pembeli mengatakan saya mau beli tapi saya mau tinggal dulu di situ beberapa hari. Bagaimana situasi dan kondisinya di situ, enak tidak, aman tidak ya, sambil dia amati ya kan. Ternyata dalam waktu masa persyaratan yang disepakati ini dia misalkan membatalkan, maka itu boleh ya. Dalil ini adalah ijma ya, sejumlah ulama menukil ijma tentang ya bolehnya syarat ini. Sejumlah ulama menyebutkan ya bolehnya syarat ini ya, sesuai waktu yang disepakati ya. Jadi kalau dia bilang saya beli kendaraan ini tapi saya mau coba-coba dulu selama 1 pekan. Kalau si penjual ridho ya menerima persyaratan itu sampai 1 pekan atau 10 hari, maka tidak mengapa. Ya, maka tidak mengapa. Tapi kalau misalkan sudah jatuh tempo ya, dalam waktu 3 hari ini tidak ada penyampaian ya, barang tidak dikembalikan, tidak ada penyampaian dari si pembeli bahwasanya batal atau tidak ya kan, batal atau tidak, maka itu dianggap sah, dianggap jadi dia beli. Paham sampai sini? Berarti dianggap jadi dia beli kalau sudah melewati batas yang disepakati. Kan kesepakatan tadi apa? Mau tes dulu, coba-coba dulu selama 3 hari. Ini sudah hari ke-4, hari ke-5 tidak dikembalikan itu barang, tidak ada penyampaian bahwasanya saya tidak jadi beli. Berarti itu artinya dia jadi beli. Ya. Jadi kalau kesepakatannya hanya 3 hari dan ternyata hari ke-4, hari ke-5 baru mau dikembalikan, dan penjualnya tidak mau terima lagi, itu memang haknya penjual. Nggak bisa lagi dikembalikan kalau sudah lewat dari waktu yang telah disepakati. Karena yang syarat yang kita sepakati kan hanya 3 hari. Lewat dari 3 hari artinya apa? Kamu setuju beli ya kan? Ya, lewat dari 3 hari artinya kamu ya setuju beli. Begitu juga kalau sudah lewat dari 3 hari dan ternyata si penjual yang mau membatalkan, ya sudah hari ke-4 baru menelpon penjualnya, mohon maaf tidak jadi saya jual. Oh, itu nggak bisa karena sudah lewat hari yang telah disepakati. Ketika saya selaku pembeli, ketika sudah lewat hari ketiga dan saya tidak kembalikan, itu artinya saya apa? Saya jadi beli. Itu artinya ketika kamu tidak menelpon dalam rentang waktu 3 hari ini, itu artinya kamu ridho menjual barangmu, kamu ridho dengan akad yang sudah kita sepakati. Kamu ridho dengan akad yang sudah kita sepakati. Baik, ayuhal ikhwah ya wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ya, tapi khiyar syarat ini itu harus jelas waktunya ya. Itu harus jelas waktunya. Seperti tadi, ya saya jadi beli tapi saya mau tes dulu selama 3 hari, kan jelas. Ya, atau 5 hari kan jelas, 10 hari kan jelas ya. Ya, jelas harinya. Tapi kalau hanya dia bilang baik, tapi saya tes dulu ya, saya bawa dulu barangnya, saya tes. Nggak tahu sampai kapan dia tes, ya mau periksa, ya. Ini nggak boleh karena tidak jelas. Ya, sampai dia mau pakai 1 bulan, ya, 2 bulan, tidak jelas. Ya, harus ada kejelasan, ya, harus ada kejelasan. Jadi dalam jual beli itu, dalam akad jual beli segala-galanya itu harus memang ada kejelasan. Ya, jelas kalau jual beli, jelas harganya, jelas barangnya. Kalau ada syarat seperti itu jelas waktunya, kapan dan seterusnya. Itu semua untuk menghindari terjadinya apa? Keributan.
Ya, jangan sampai besok lusa ya ribut-ribut. Ya, kenapa anda begini? Kenapa anda lewat? Kenapa sekian hari? Ya, makanya dari awal sudah harus diperjelas. Ya, ya, dari awal sudah harus diperjelas. Karena kalau tidak, nah itulah yang sering apa? Menimbulkan keributan, akhirnya ya menyebabkan ya tali ukhuwah ya terputus. Tapi ikhwal ikhwah ya rahimani wa rahimakumullah. Kemudian berikutnya ya, bentuk khiyar yang disebutkan oleh penulis dalam kitab Al-Wajiz adalah khiyarul aib. Khiyar al-aib. Ya, khiyarul aib. Ya, ini si penjual punya hak untuk mengembalikan barang yang dibeli karena barang yang dibeli ternyata ada cacatnya. Ya, karena ternyata barang yang dibeli ada cacatnya. Ya. Jadi perlu diketahui bahwasanya si penjual jika dia mengetahui bahwa barangnya itu ada cacatnya, maka dia harus sampaikan kepada si pembeli bahwa barang ini cacat. Ya, jangan justru disembunyikan apa? Cacat tersebut ya, dipoles, sengaja ditutupi dan seterusnya. Ya, tidak boleh. Makanya dalam hadis yang kita sebutkan tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Al-bai'ani bil khiyar. Ya, dua orang yang melakukan transaksi jual beli punya hak memilih pilihan meneruskan atau membatalkan malam yatafarraqa, sepanjang belum berpisah di tempat tersebut. Fa in shadaqah ya wa bayyana, jika penjual atau pembeli menerangkan menjelaskan hakikat barang yang dijual tersebut, maka akan diberkahi apanya jual belinya. Tapi kalau tidak, maka berkah dari jual beli itu yang ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang ya yang menyebabkan sebagian saudara-saudara kita yang sibuk berdagang tetapi ya kurang berkah pada jual belinya, pada dagangannya, mungkin banyak uangnya tapi kurang berkah karena tidak ada kejujuran dalam melakukan jual beli. Ya, apalagi ini yang harus lebih hati-hati, jual beli ya kendaraan kayak mobil, motor, ya kan kadang ada cacatnya, cacat parah tapi apa disembunyikan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi barang yang dibeli dalam keadaan ada cacatnya, maka si pembeli itu punya hak untuk mengembalikan. Ya, si pembeli itu punya hak untuk mengembalikan barang tersebut. Atau si pembeli diberikan beberapa pilihan. Pembeli diberikan beberapa pilihan. Pilihan yang pertama, dia kembalikan itu barang. Ya, barang dikembalikan dan dia ambil kembali uangnya, dibatalkan jual beli tersebut. Yang kedua, bisa juga ditempuh harga dikurangi. Ya, karena barang dianggap normal sempurna 10 juta misalkan. Ternyata di kemudian hari nampak barang ini ternyata ada cacatnya, dan cacat ini cacat lama. Ya, cacat ketika masih ada sama si penjual. Ya, biaya perawatannya misalkan memakan biaya sekitar 500.000. Akhirnya ya dipotong, dikembalikan sebagian uangnya. Jadi barang dengan harga sehat 10 juta. Karena ternyata ada cacatnya dan butuh biaya, mau diganti dan seterusnya, biayanya 500. Makanya diturunkan. Ya, jadi dikembalikan sebagian uangnya, dikembalikan 500 atau 1 juta sesuai yang kesepakatan. Itu pilihan yang kedua. Pilihan yang ketiga, ya kalau si pembeli mengikhlaskan, ya nggak apa-apa. Ya, mungkin awalnya agak marah-marah ya agak jengkel, tapi setelah ini dia bilang nggak apa-apa lah. Ya, berarti nggak ada masalah. Sudah selesai? Ya, selesai. Sudah selesai. Intinya jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
barang yang dibeli dalam keadaan ada cacatnya, ya, apakah si penjual tahu barang itu cacat atau si penjual tidak tahu kalau barang itu cacat, intinya tetap si pembeli itu punya hak untuk mengembalikan kalau dia mau kembalikan. Punya hak untuk membatalkannya. Bisa dipahami sampai sini? Kan terkadang barang itu penjualnya sendiri tidak tahu kalau barang itu ada cacatnya, ya kan? Ya, beli mobil, beli motor, beli ini hari, besok dijual lagi, sudah laku. Dia kan tidak tahu juga, ya, tidak tahu persis bahwa ada cacatnya ini apa, Pak? Ya, ini barang. Ya, dia tahu atau dia tidak tahu. Kalau memang barang itu kita beli dari dia dan cacat itu ada ketika masih sama dia, bukan cacat baru. Ya, kalau cacatnya nanti ketika kita yang pakai baru cacat itu nggak mungkin dikembalikan, ya kan? Nah, tadi diperiksa, wah ini cacat lama ini, ya, maka boleh dikembalikan. Ya, boleh dikembalikan. Dia tahu atau dia tidak tahu di saat dia jual itu barang, tetap boleh dikembalikan. Kalau dia tahu dan dia tidak jelaskan, maka itu dia berdosa, karena itu ada bentuk apa di dalamnya? Penipuan. Ya, itu ada bentuk penipuan. Ya, ada bentuk-bentuk penipuan. Baik. Kemudian mirip-mirip juga dengan ini, ada namanya khiyar at-tadlis. Ya, kalau tadi ini khiyar al-aib, barang itu apa? Barang itu cacat. Ya, barang itu apa? Cacat. Makanya suatu ketika, ya, Nabi SAW jalan-jalan ke pasar, ya, jalan-jalan ke pasar di penjual buah, ya, di penjual buah, ya. Nabi SAW, ya, dia celupkan tangannya masuk ke buah. Jadi buahnya misalkan sudah dikasih mangkok atau dikasih di liter, ya, Nabi celupkan masuk tangannya, ya. Nah, Nabi dapati basah bagian bawahnya, bagian atas bagus kering, ya. Setelah Nabi celupkan masuk tangannya kok basah di tengahnya, basah di dalam, di bawah. Ya, kata Nabi, ya sahibat ta'am, mahada ya sahibat ta'am. Wahai penjual makanan, kenapa ini kok di dalamnya basah, di atasnya kering? Dia mengatakan, ya Rasulullah, tadi malam kena hujan. Ya, tadi malam kena hujan. Kata Nabi SAW, kenapa bukan yang basah itu dikasih lihat? Ya, kasih lihat orang yang mau beli supaya orang itu tidak merasa dirugikan. Ya, tapi itu yang umum sekarang, ya. Ya, jual lansat, jual jeruk, jual ini, ya mulus sekali bagian atas, ya, yang sudah diliteru mulus sekali. Nanti kan kalau ada yang beli, langsung kantongnya dikasih turun begini, ya, tumpah, ikat cepat. Dibawa yang bonyoknya, ya, beli rambutan, beli lansat, di atas yang bagusnya, dibawa yang yang bonyok. Tidak boleh demikian. Tidak berkah jual beli kalau seperti itu. Tidak berkah jual beli seperti itu. Karena itu ada tadlis namanya, menyamarkan. Ya, menyamarkan, dan itu yang ya banyak dilakukan oleh sebagian penjual, ya. Ya, hadahumullah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada mereka petunjuk, ya, berikan hidayah. Kita beli ikan di pasar, bagian atas bagus-bagus. Ya, sampai di rumah, ya, dia dibuka sama uminya marah-marah. Kenapa ikan bonyok kita beli? Siapa bilang beli ikan bonyok? Kita lihat ini. Wah, nah bagus-bagus semua saya lihat. Bagus-bagus bagian atasnya. Dia bawa apanya bonyok? Ya, bonyoknya. Ya, ini tidak boleh. Ya, berarti kalau begitu boleh dikembalikan tidak? Iya, boleh saja, tapi kalau cuma ikan siapa mau kasih kembali lagi kalau sudah jauh. Ya, sudah kita beli di pasar cuma 20.000. Ya, capeknya mau kasih kembali, ya. Taib. Maka hendaknya para penjual itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencari rezeki yang halal-halal saja. Rezeki walaupun sedikit, keuntungannya walaupun sedikit, tapi kalau itu yang halal itu insyaallah yang berkah. Walaupun untungnya banyak, kalau tapi tidak halal itu kan tidak berkah. Yang terpenting yang dicari adalah berkah, berkahnya. Sebab kekayaan, kata Nabi SAW, itu tidak diukur dengan banyaknya harta. Ya, laisal ghina an kathratil arab. Kekayaan itu tidak dilihat dengan banyaknya harta, tapi kekayaan yang sesungguhnya, kata Nabi, ya, innamal ghina ghinal qalb. Kekayaan itu adalah kekayaan hati. Ya, orang yang paling kaya adalah orang yang kaya hatinya.
Ya, selalu merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Itu orang yang kaya, hidupnya tenang, santai saja dia menjalani kehidupan karena hatinya apa? Ya, hatinya merasa kaya. Tapi walaupun banyak uang, banyak keuntungan, tapi kalau diberikan kesempitan hati akhirnya apa? Tidak pernah merasa cukup, ya, merasa kurang terus, ya, merasa kurang terus. Padahal untung 1 juta satu hari, merasa kurang terus, ya, maka apa? Dia paksa dirinya, ya, maka dia akan paksa dirinya. Ada orang untung 1 hari 50.000, senangnya luar biasa. Untung 1 hari 200.000, senangnya luar biasa. Ada orang sudah untung 500.000 per hari, 1 juta per hari, merasa tidak punya apa-apa, ya, merasa tidak punya apa? Tidak punya apa-apa, padahal sudah 1 juta per hari, masih merasa tidak punya apa? Tidak punya apa-apa. Ini sedikit sekali ini. Ya, dia marah-marah lagi karyawannya, dia marah-marah lagi anggotanya. Kenapa untungnya masih begini? Ya, itu karena tidak ada apa? Tidak ada qanaah. Makanya Nabi SAW mengatakan, kad aflah, sungguh beruntung. Ya, man rusqa kafafan wa qanna Allahu bima ata. Siapa yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kecukupan dan Allah anugerahi apa? Al-qanaah, selalu merasa cukup dan merasa puas apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Karena jika hati ini disempitkan dan selalu merasa tidak cukup, merasa sedikit dengan harta, dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya rezeki, maka dia akan setengah mati. Ya, akan setengah mati betul mengejar dunia. Nabi SAW sudah ingatkan, lau anna libni Adam wadiyan min adh-dhahab labtagha wadiyan thaniyah. Sekiranya anak cucu Adam itu punya 1 lembah isinya emas semua, bukan lagi berapa ratus gram, berapa ton, ya. Bayangkan kalau 1 lembah isinya emas semua, ya. Kata Nabi, sekiranya anak cucu Adam itu punya 1 lembah isinya emas semua, emas murni semua isinya, maka dia akan cari 2 lembah yang isinya apa? Emas. Kalau dia punya 2 lembah isinya semua emas, mau 3, ya. Walam yamla fahu illa turab. Padahal nanti yang akan memenuhi mulutnya nanti kalau sudah masuk di liang kubur apa? Tanah mami. Ya, ya, tanah. Itu demikian digambarkan oleh Nabi, ya, sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika hendaknya setiap dari kita, ya, pandai-pandai dan bisa merem diri terhadap dunia. Karena ini dunia mau dikejar bagaimanapun pasti tidak akan pernah puas. Makanya ada 2 kelompok manusia yang tidak akan pernah puas. Ada 2 kelompok manusia yang tidak akan pernah puas. Pemburu dunia, pemburu dolar tidak akan pernah puas. Ya, seberapapun banyak yang dia dapatkan 1 hari tidak akan pernah puas. Ya, masih merasa sedikit terus. Yang kedua, pemburu ilmu. Ya, orang yang berilmu. Ya, ilmu agama, ilmu syariat. Semakin lama dia belajar, semakin merasa dirinya tidak tahu apa-apa. Ya, ya, semakin lama belajar, semakin merasa tidak tahu apa? Ya, tidak tahu apa-apa. Yang pertama yang tercelah, yang kedua ini apa? Yang terpuji. Makanya ulama itu sudah ulama, tapi semangatnya belajar luar biasa, ya kan? Kita saja yang baru mulai belajar, belum tahu apa-apa, malas-malasan. Ulama sudah jadi ulama, ternyata semangat belajarnya luar biasa, hebat sekali luar biasa banyak. Ya, belajarnya menghafal, murojaah, membahas dan seterusnya. Karena semakin lama orang itu belajar, semakin apa? Ya, memang semakin merasa tidak tahu apa-apa. Ya, tidak tahu apa-apa. Ya, semakin tidak tahu, merasa tidak tahu apa-apa. Tabi'ul ikhwah wal akhwat rahimani ya wa rahimakumullah. Baik. Jadi ini ada namanya khiyar apa? Khiyar al-aib, ya. Jadi ketika ya kita seseorang itu membeli barang yang cacat, ya, maka boleh dikembalikan. Ya, boleh dikembalikan. Itu tadi ada beberapa pilihan, bisa dikembalikan, dibatalkan jual belinya, atau bisa minta harganya diturunkan karena ada cacatnya. Ya, ada cacatnya. Begitu juga kemudian ada pembahasan yang terakhir yang
Terus bagaimana misalkan kalau kita membeli sesuatu, yang mana sesuatu itu kita tidak tahu baik dan tidaknya kecuali setelah dirusaki, setelah dibelah misalkan ya. Kita misalkan beli semangka atau beli durian, ini durian sering-sering terjadi ya. Ya, kita beli durian mahal-mahal, durian otong, beli sampai 80.000. Ternyata sampai di rumah dibelah, waduh, tidak manis, ya, tidak manis. Ini kan cacat, ya. Itu kan cacat. Andai ditahu memang tidak manis, kira-kira mau beli atau tidak? Ya, pasti tidak mau beli, ya kan? Ya, beli durian mahal, sampai di rumah dibelah, waduh, nggak manis. Ya, beli semangka, sampai di rumah dibelah, waduh, nggak manis. Ya, beli kelapa muda sampai di rumah dibelah kok belum ada isinya, ya kan, belum ada isinya. Ya, bagaimana ini? Ya, sebagian ulama mengatakan hal-hal yang seperti itu tidak bisa dikembalikan karena sudah dirusaki. Ya, diberikan juga contoh misalkan beli telur misalkan, pas dibelah telurnya digoreng, wah ternyata busuk, ya kan? Ya, enggak, ternyata busuk. Sebagian ulama mengatakan tetap boleh dikembalikan, ya, tetap boleh dikembalikan karena asalnya ya barang yang diperjualbelikan itu kan harus selamat, dalam arti tidak ada cacatnya, itu yang asal. Karena orang andai tahu bahwasanya barang ini, telur ini busuk isinya, pasti nggak mau beli, ya kan? Andai orang tahu bahwasanya durian ini tidak manis, pasti nggak mau beli, ya kan? Andai orang tahu bahwasanya semangka ini tidak manis, orang nggak mau beli. Ada orang tahu bahwasanya kelapa muda ini belum ada isinya, pasti nggak mau beli. Tapi kan dengan harapannya barangnya bagus. Ternyata setelah dibelah tidak sesuai dengan harapan. Maka sebagian ahlul ilm mengatakan seperti ini, ikhwah. Jadi barang yang dibeli dan ternyata setelah dibelah dan rusak, kalau memang sama sekali tidak bisa dimanfaatkan, maka uang dikembalikan secara total. Ya, kita beli telur, harganya 2.000 satu biji misalkan. Setelah dibelah mau digoreng, telurnya busuk. Telur yang busuk ini kira-kira bisa dimanfaatkan untuk apa? Kan sama sekali tidak bisa, ya kan? Nggak ada sama sekali sudah manfaatnya. Maka itu uang dikembalikan secara total, ya, dikembalikan secara total. Durian, durian setelah dibelah, ya, ternyata tidak manis. Durian yang tidak manis ini, apakah sama sekali tidak bisa dimanfaatkan atau masih bisa dimanfaatkan? Bisa kira-kira ikhwah dimanfaatkan? Tidak manis. Anggaplah misalkan tidak bisa dimanfaatkan karena kulitnya mau dikasihkan sapi, nggak makan juga karena berduri, berarti dikembalikan secara total. Ya, beli kelapa muda, ya, dibelah nggak ada isinya, tapi sudah diambil airnya, ya, airnya kan dimanfaatkan, bisa diminum, ya kan, airnya dimanfaatkan bisa diminum. Kalau seperti ini bentuknya, uang tidak dikembalikan total. Beli kelapa muda harganya misalkan 10.000, ternyata nggak ada isinya. Ya, airnya saja yang diambil diminum, ya tinggal dikurangi saja, ya, tinggal dikurangi. Kalau beli airnya saja misalkan ada orang di sana ada menjual khusus air kelapa saja, berapa biasanya? Dijualnya satu biji itu airnya misalkan ya 3.000, berarti tadi 10.000, berarti dipotong 3.000 karena sebagian dimanfaatkan, ya kan, sebagian masih dimanfaatkan. Begitu juga disebutkan oleh Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Misalkan beli semangka, ya, beli semangka, setelah dibelah tidak manis semangkanya, ya, enggak dimakan. Ya, semangka yang tidak manis ini apa bisa dimanfaatkan? Kata beliau bisa dijadikan makanan kambing atau makanan sapi, maka uang tidak dikembalikan 100%. Ya, uang tidak dikembalikan 100%. Jika misalkan dibeli harga 30.000, ya, karena ini tidak manis, ya, karena tidak manis, maka bisa dikembalikan 25.000 saja, ya, 5.000-nya tidak dikembali karena semangkanya diambil dan dijadikan sebagai makanan ternak, ya, kan masih bermanfaat, ya kan, masih bermanfaat. Bisa dipahami ini, ya.
Jadi kalau memang sama sekali tidak bisa dimanfaatkan, ya mau tidak bisa dimanfaatkan oleh manusia, mau dikasihkan hewan ternak, enggak juga. Seperti tadi apa? Telur busuk, maka uang dikembalikan 100%. Ya, tapi kalau ternyata barangnya rusak tapi bisa dimanfaatkan, ya seperti tadi dijadikan apa makanan ternak, maka itu enggak dikembalikan semuanya. Ya, tetap ada potongan. Kan masih bisa dimanfaatkan, ya kan? Masih bisa dimanfaatkan. Kalau sama sekali tidak bisa dimanfaatkan, uang kembali secara total 100%, karena tidak boleh membeli sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, tidak boleh membeli sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya, jadi walaupun banyak uang, tidak boleh membeli sesuatu yang tidak ada manfaatnya. Itu memang sudah larangan syar'i, larangan syar'i. Tapi kalau ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, karena waktu sudah masuk, kita cukup sampai sini. Insyaallah taala pada pertemuan kita jelaskan sedikit lagi masalah khiyar. Kemudian kita akan masuk pada pembahasan riba, ya. Nah, insyaallah pertemuan berikutnya kita akan masuk di pembahasan riba, ya. Ini pembahasan yang sangat penting untuk kita pahami, ya, macam-macam dan bentuk-bentuk riba. Soal riba ini ya dosa besar, dosa yang paling mengerikan ancamannya dalam Al-Qur'an setelah dosa kesyirikan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah atau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, tidak ada dosa yang lebih mengerikan ancamannya dalam Al-Quran setelah dosa kesyirikan dibandingkan dosa riba. Yang paling mengerikan ancamannya dalam Al-Quran itu dosa apa? Syirik. Yang kedua apa? Dosa riba. Ya, dosa riba. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengumumkan peperangan kepada pelaku maksiat kecuali kepada pelaku riba. Ya. Allah tidak pernah mengumumkan peperangan dalam Al-Quran kepada pelaku dosa, kepada pelaku maksiat, kecuali kepada pelaku riba. Taibihul ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Demikian kajian kita di malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semuanya. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.